Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uyun Kurniasari, NIM 22311000250 dari kelas Ekonomi Pembangunan D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunajaya Madura. 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai profil kehidupan seorang filsuf ekonomi yaitu Karl Marx dan Adam Smith beserta pemikiran atau alirannya yaitu aliran sistem ekonomi sosialis dan aliran sistem ekonomi kapitalis. Siapakah Karl Marx itu? Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Tenggara Jerman, dan wafat pada 14 Maret 1883 di London. Kepribadian Marx sangat berbeda dengan ayahnya. Marx memiliki bakat intelektual, tetapi cenderung lebih ke keras kepala, kasar, agak liar, dan jarang mengedepankan perasaan. Meluasnya sistem kapitalis menurut Marx mengancam kondisi-kondisi material dan sosial. Berangkat dari pemikiran-pemikiran kritis Marx terhadap sistem kapitalis itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya perlawanan Marx terhadap sistem kapitalis. Lalu siapakah Adam Smith itu? Bagi mereka yang mendasari ilmu ekonomi, tentu sudah tidak asing lagi dengan seorang ahli yang bernama Adam Smith. Adam Smith merupakan seorang ahli filsuf ekonomi dan penulis yang berasal dari Skotlandia. Gagasan Smith mengenai invisible hand berasal dari adanya kemungkinan konsep keseimbangan umum. Smith juga berpendapat bahwa memperdalam pembagian kerja di bawah persaingan akan mengarah pada produktivitas yang lebih besar, sehingga mampu mengarah ke harga yang lebih rendah dan meningkatkan standar kehidupan. Sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang pertama kita akan membahas ekonomi kapitalis. Mungkin bagi teman-teman yang sudah membaca literatur, pastinya sudah mengetahui bahwa sistem ekonomi kapitalis itu mulai berkembang di abad ke-17 sejak munculnya doktrinasi gereja yang pada waktu itu sebelum munculnya ekonomi kapitalis, gereja ini menduduki peran yang sentral dalam hal pengelolaan kekayaan. Jadi pada waktu itu semua kepentingan itu dikelola oleh gereja. Setiap individu tersebut tidak boleh mengumpulkan kekayaan karena kekayaan itu adalah milik gereja. Lalu bagaimana sesungguhnya ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ini? Ciri ekonomi kapitalis adalah adanya penjaminan hak terhadap individu. Jadi individu itu hal yang paling diutamakan karena individu ini dianggap memiliki hak, boleh dia menimbun kekayaan, mencari kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana orang lain. Sehingga dapat kita temukan ciri yang kedua yaitu mementingkan diri sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu diperbolehkan untuk mencari kekayaannya sendiri, bagaimana dia mengusahakan bahwa sumber daya itu bisa dikelola untuk kepentingannya pribadi. Sehingga campur tangan negara atau pemerintah menjadi sangat minim. Negara hanya berfungsi sebagai pembuat peraturan, menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi seseorang dalam konteks pengelolaan sumber daya. Nah, ini berlangsung dengan asumsi bahwa ketika seseorang itu memiliki kepuasan dalam hal mencari keuntungan, ini secara tidak langsung dia akan menciptakan kemakmuran bagi negaranya. Ketika seseorang diberikan kebebasan untuk mengakses segala sumber daya yang ada, maka nanti akan sampai pada titik keseimbangan bahwa hal ini akan menciptakan kesejahteraan. Sistem ekonomi sosialis. Nah, lalu bagaimana tentang sistem ekonomi sosialis? Ternyata sistem ekonomi kapitalis tadi yang sudah diberlakukan di Eropa itu ternyata tidak menunjukkan keberhasilan.
bahwa tingkat kemakmuran tidak meningkat dan masih ada terjadi kesenjangan sehingga pada abad ke-20 muncullah tawaran untuk menghasilkan sistem ekonomi yang lain selain sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Kalau tadi sistem ekonomi kapitalis dia mementingkan kepentingan individu, maka di sistem ekonomi sosialis yang terjadi adalah kepentingan bersama itu diutamakan. Nah, dalam sistem ekonomi sosialis itu kepentingan bersama diutamakan, jadi kolektivitas. Tidak bisa seseorang hanya memperkaya dirinya sendiri, tapi dia juga harus memikirkan orang-orang di sekitarnya. Itu ekonomi sosialis. Jadi, negara yang akan mengatur bagaimana kolektivitas itu terjadi, bagaimana kekayaan itu bisa dirasakan oleh semua orang. Artinya, pengelolaan oleh negara tadi itu dimaksudkan agar semua masyarakat itu memperoleh semua akses yang sama, jadi tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pribadi semata. Oleh sebab itu, negara akan mengatur seluruh proses produksi kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi, negara akan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Bukan hanya barang yang mendatangkan keuntungan saja, tetapi ini terkait dengan bagaimana kesejahteraan bersama itu bisa terpenuhi. Tentu saja dalam sistem ini, kalau tadi di sistem ekonomi kapitalis, pasar yang menentukan harga, kalau di sistem ekonomi sosialis, negaralah yang menentukan harga. Jadi, sistem ekonomi sosialis ini dimaksudkan untuk melindungi kaum-kaum marginal. Jadi, yang pada sistem ekonomi kapitalis tadi, mereka yang tidak memiliki sumber daya tentu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengakses kekayaan, mengakses sumber daya. Tapi, pada ekonomi sosialis ini, dilindungi. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu dilindungi dengan alasan, dengan perspektif, dengan keinginan untuk kesejahteraan bersama, kolektivitas, dan juga organisasi. Dalam perkembangannya, dua sistem ini tadi, sistem kapitalis maupun sistem sosialis ini memiliki kelemahannya masing-masing. Ternyata kedua sistem ini terlalu ekstrim untuk diterapkan. Ketika sistem ekonomi kapitalis diterapkan, terlalu menghilangkan peran negara karena mengutamakan kepentingan individu dan mengutamakan hak individunya masing-masing. Sedangkan sistem ekonomi sosialis yang mengutamakan bagaimana dominasinya negara dalam mengatur perekonomian ini tentu saja akan menumbuhkan gejolak-gejolak yang lainnya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dijadikan sumber referensi yang bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.